Expos. Ya, pemirsa 30 nama siap memperkuat timnas Garuda Muda. Misinya jadi juara di Asia Tenggara dan dilanjutkan menorehkan nama di tingkat Asia. Apakah Garuda Muda bisa mengharumkan nama Indonesia? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio Mawar sore hari ini, analis sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan juga pemirsa, melalui saluran Zoom kita sudah terhubung dengan mantan pemain timnas Indrianto Nugroho. Selamat malam, Mas Nunung. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, terima kasih. Ya, malam. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Bung Kesit terlebih dahulu. Jadi pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg telah memanggil 30 pemain untuk menjalani TC di Jakarta. Nah, kalau Anda sendiri mengamati nama-nama yang ada di 30 nama itu, apa catatan Anda, Bung Kesit? Ya, pertama nama-nama yang dipanggil oleh Vandenberg adalah nama-nama yang sebelumnya juga pernah masuk dalam skuad ST di Piala Asia U23. Sebut saja dari penjaga gawang ada Cahya, ada Dava, kemudian di belakang masih ada Muhammad Ferrari, masih ada nama Raihan Hanan, Doni Tri Pamungkas, kemudian Hoki Caraka juga masih ada Frankie Misa. Artinya dari nama-nama yang dipanggil ini sebenarnya dari sisi pengalaman mereka sudah memiliki itu ya. Mereka juga sudah terbiasa bermain di Liga 1. Artinya dari sisi jam terbang, pengalaman internasional, itu pemain-pemain yang saat ini dipanggil oleh Vandenberg itu sudah boleh dibilang cukup mumpuni lah untuk bisa bersaing di AFF U23 ya. Karena ini cukup bagus berarti. Cukup bagus. Kalau untuk lingkungan ASEAN, saya pikir pemain-pemain ini sih sudah bisa dibilang jaminan mutu lah begitu. Pengalaman mereka sudah oke begitu ya. Di Piala Asia lalu kan sampai semifinal ya. Sayang kita kemudian kalah lawan Uzbekistan. Iya. Ada kemudian beberapa nama yang sebenarnya tersedia. Ada 5 pemain berlabel tim senior yang tidak dipanggil. Ada Rafael Struijk, ada Justin Hubner, Ivan Jenner, Marcelino. Bagaimana Anda membaca pilihan untuk tidak memanggil 5 nama ini? Saya melihat mungkin karena untuk persaingan di bulan Juli ini kan masih AFF ya, si Piala, artinya lingkungannya hanya Asia Tenggara. Artinya berarti melihat AFF tidak sesignifikan itukah? Persaingan di kualifikasi Piala Asia di bulan September nanti pastinya akan jauh lebih berat ya, karena di situ kita bergabung dengan Korea Selatan, dengan Laos dan Makau. Sementara di Piala Asia menurut saya sih di Piala AFF U23 ini saya pikir kalau dari sisi persaingan Indonesia masih bisa lah begitu ya. Kita pernah juara 2019, terakhir kita runner up ya, kalah lawan Vietnam. Artinya dari negara-negara ASEAN yang bersaing di U23, Indonesia itu tetap menjadi negara yang favorit meskipun tanpa pemain naturalisasi. Tanpa diaspora ya. Waktu Piala Asia di Qatar, kita memang diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi kan. Ada Ivar Jenner, kemudian ada Justin Hubner, termasuk juga ada Marcelino gitu. Nah, kali ini karena hanya bersaing di Asia Tenggara, saya pikir dengan kekuatan yang tersedia saat ini ya, hanya Jens Reven saja pemain diaspora, seharusnya sih nggak ada kendala ya. Apa artinya harus bisa percaya diri dengan begitu. Karena lawan-lawan yang dihadapi di babak grup Malaysia, kemudian Brunei, Filipina. Ya, ini adalah negara-negara yang sebenarnya dari sisi kekuatan tidak begitu kuat ya. Oke lah Malaysia yang memang menjadi rival paling serius di Asia Tenggara. Tapi Malaysia belum pernah tampil ke final ya di ajang AFF U23 ini. Prestasi terbaik mereka hanya sampai ke 4 besar. Kita akan bahas lagi nanti soal bagaimana peluang kita di grup, termasuk juga peluang untuk seluruh turnamen. Tapi saya akan bergeser dulu ke Mas Nunung. Mas Nunung, kalau Anda sendiri optimis tidak dengan melihat daftar nama-nama pemain yang saat ini dipanggil untuk TC? Tadi sudah disampaikan sama Bung Kesit bahwa pemain-pemain ini pemain-pemain muda yang berpotensi, apalagi mereka juga jam terbang di Liga 1-nya juga sudah bagus, dan mereka beberapa pemain tadi sudah disebutkan termasuk Ferrari, termasuk Dava, terus ada Alvarez Buffon, Kadek Arel, Hoki Caraka. Mereka pemain-pemain berpengalaman, apalagi nanti ini mereka bertanding di kandang sendiri gitu. Tapi ya kita tidak bisa meremehkan lawan juga. Tadi ada Malaysia, ada Filipina, sama Brunei. Mereka pasti akan memberikan tekanan pastinya untuk Indonesia, Mbak Tasya. Iya.
Oke, Mas Nunung, kalau melihat nama-nama baru di luar nama-nama yang memang sudah kita kenal selama ini, adakah yang mungkin jadi catatan Anda cukup menonjol? Mungkin Kakang juga sebenarnya sudah lama juga. Terus di sini ada Rehan Hanan juga punya potensi, Altaf Indi pemain punya kecepatan, Victor Detan juga, terus ada Rahmat Arjuna, banyak pemain pilihan. Makanya Gerald Van den Berg apa ya memanggil 30 pemain ini untuk bersaing. Jadi persaingan yang sehat gitu. Jadi ini semua pemain bisa menjadi starting. Tapi ya kembali ke pemain, apakah mereka bisa menjaga performa di latihan, terus bisa menjaga attitude-nya juga di setiap latihan, Mbak Tasya. Oke, Mas Nunung, kalau kita melihat list dari nama-nama yang kemudian ditempatkan dari posisi penyerang, ini kan kemudian kita seperti punya keranjang pilihan pemain yang cukup banyak. Anda melihatnya seberapa penting sebenarnya ajang turnamen ini kemudian akan menjadi semacam scouting untuk timnas senior? Ya ini penting ya Mbak, AFF itu juga menurut saya penting, apalagi ini beberapa pemain mereka baru masuk untuk timnas juga. Jadi ini untuk pengalaman mereka, mendapatkan jam terbang untuk timnas nantinya, dan mereka pasti akan step-nya nanti akan ke Piala Asia U23. Jadi ini ajang mereka menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kapasitas mereka yang selama ini mereka di Liga 1 bermain dengan bagus. Di AFF mereka juga saya berharap bisa menunjukkan kualitas, walaupun ini cuma AFF ya. Jadi yang tadi Bung Kesit bilang bahwa ini ASEAN aja, tapi juga kita tidak bisa melepaskan ini juga. Ini sebagai ajang untuk bagaimana membuktikan di ASEAN bahwa kita masih menjadi rajanya gitu, Mbak. Oke, saya geser lagi ke Bung Kesit. Bung Kesit, saya mau bicara sedikit soal Gerald. Bagaimana ini kan sebenarnya merupakan debut ya buat dia untuk memegang timnas U23. Nah, kira-kira Anda membacanya akan seperti apa perubahan strategi formasi yang dilakukan bila dibandingkan dengan sebelumnya? Saya pikir kalau kita melihat CV dari Gerald Van den Berg sih nggak perlu diragukan lagi ya. Cuman ini memang menjadi debut ya. Bagaimana kemudian dia meramu tim ini ya dalam pertandingan yang sesungguhnya. Kalau soal skema permainan, saya merasa bahwa tim ini masih harus tetap bermain seperti ketika masih ditangani STY ya. Karena biar bagaimanapun apa yang sudah ditampilkan oleh pemain-pemain dengan Arkan Fikri, kemudian tadi ada Rehan Hanan, mereka pernah bergabung ya, Muhammad Ferrari, mereka pernah bermain bersama begitu di tim nasional. Artinya ketika disuguhkan atau diberikan dengan strategi baru, saya pikir boleh jadi ini nggak akan efektif gitu ya. Mungkin belajar dari bagaimana Patrick Kluivert di Australia. Betul. Ya? Jadi apa yang sudah ada itu saja kemudian dipoles lagi, mana yang masih kurang itu yang harus ditambal, kelebihan yang ada terus diasah sehingga Indonesia memang betul-betul tampil seperti ketika sukses di Piala Asia atau sukses pada saat di AFF terakhir U23 Indonesia sampai ke babak final. Walau akhirnya kalah lawan Vietnam ketika itu. Kalau boleh meng-highlight, apa sebenarnya kekuatan dari tim ini? Karena ini main di Indonesia ya, rasa percaya dirinya pasti akan tinggi. Kemudian Indonesia ketika bersaing di tingkat ASEAN, itu selalu menjadi tim unggulan. Selalu menjadi tim yang favorit, apapun keadaannya. Ya. Ini selalu menjadi lawan yang diperhatikan oleh negara-negara lain. Walaupun ada Thailand, walaupun ada Vietnam, Indonesia tetaplah tim yang tetap akan menjadi rintangan buat mereka begitu. Jadi artinya selain Indonesia nanti tampil di kandang sendiri, secara kekuatan Indonesia juga bisa diandalkan begitu. Dari sisi pengalamannya juga pasti Malaysia, Vietnam, Thailand pasti melihat terakhir Indonesia sukses loh di Piala Asia, mampu sampai ke 4 besar, mengalahkan Korea, mengalahkan Australia, iya kan? Jadi ini juga bisa menjadi modal kepercayaan diri yang bagus untuk para pemain. Yang penting asal jangan overconfident aja. Asal jangan overconfidence. Itu selalu jadi rumusannya ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi.